Halo teman-teman dan sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama saya Novi di podcast Outdoornya Anak Rantau di Jerman. Kali ini kita ada lagi nih narasumber yang menarik. Namanya Mbak Ayu. Katanya dia kerjaannya fisioterapis. Apa itu fisioterapis? Aku juga kurang tahu. Nanti kita bisa belajar bareng semua dari dia. Sebelum itu aku mau ngingetin lagi nih, jangan lupa untuk like dan subscribe channel-channel sosial medianya Anak Rantau, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, check it out ya. Terus kalau ada misalnya tema atau topik yang kalian pengen kita omongin, silakan ditulis, nanti kita akan coba cari narasumbernya. Oke? Sekarang kita langsung aja yuk kenalan dengan Mbak Ayu. Hai Mbak Ayu, apa kabar? Baik. Makasih banyak loh buat waktunya. Ceritain dong dari mana di Indonesia dan udah berapa lama tinggal di Jerman dan apa yang membawa ke Jerman? Di Indonesia tinggalnya itu dulu di Jakarta, tapi orang tua itu dari Cikampek. Di Jerman itu baru 8 tahun, jalan 9 tahun. Oh, 9 tahun baru ya? Yang membawa ke Jerman ini adalah cinta. Oh, oke. Cinta pernikahan kali ya. 9 tahun jadi 2000 berapa ya? 2015? 2016. 2016 ke sini. Oke. Nah, itu dari waktu ke sini benar-benar karena menikah? Nikah. Atau, Nikah kan ke suami kerja di sini kan. Jadi memang orang sini gitu kan, kerja di sini dan ya udah. Boleh tahu nggak kenalannya dulu tapi di Indonesia atau di Jerman? Dari teman gitu yang kayak tidak disangka-sangka itu adalah jodoh gitu. Jodoh itu nggak jelas. Iya, benar. Terus tadi katanya Mbak Ayu kerjaannya fisioterapis. Apa sih itu fisioterapis? Fisioterapis itu part of dari medical rehab, jadi kayak yang terapiin orang-orang yang misalkan abis kecelakaan, terus misalkan kakinya patah atau kayak ada rematik atau apa, kan biasanya kan pergerakannya kan terbatas ya gitu, eingeschränkt, jadinya diterapiin gitu. Ada terapinya tuh macam-macam, ada yang menggunakan alat, ada yang sport, ada yang massage gitu. Tapi perlu digarisbawahi, fisioterapis itu bukan massage terapis, tapi orang-orang tuh kebanyakan ke fisioterapis itu adalah massage. Pijat gitu ya. Pijat beda. Iya. Terus dulu tapi untuk bisa jadi fisioterapis itu perlu latar belakang pendidikan tertentu nggak? Iya. Kalau di Indonesia kan kita kuliah 4 tahun ya. Kalau di sini itu bukan kuliah tapi kayak semacam Ausbildung, dibilang Ausbildung yang seperti kayak Kohin atau Pflege ya juga enggak, karena fisioterapis itu di sini sekolahnya 3,5 tahun sama kayak Ausbildung, tapi dia tuh di kampus gitu, di Fachhochschule. Dan dulu itu berbayar. Sampai aku di sini anerkennung proses pun itu tiap bulannya bayar sendiri, tidak didukung sama pemerintah. Gitu. Tapi dulu Mbak Ayu kuliah untuk menjadi fisioterapisnya di sini atau di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi, ada ya? Iya. Emang udah, aku nggak pernah denger ya? Ada di Indonesia gitu, karena kan masih kayak yang bisa dibilang itu dari fakultas kedokteran, tapi itu kayak part of-nya gitu kan, ada nurse, ada perawat, terus ada fisioterapis, ada bidan dan sebagainya gitu. Terus jadi waktu itu tapi udah selesai kuliah di Indonesia, udah sempat kerja di Indonesia sebagai fisioterapis? Iya, sudah 5 tahun kerja di Indonesia. Dan itu di rumah sakit? Kalau di Indonesia aku kerja kebetulan di Ausländische Klinik. Selalu entweder sama Korean klinik di Jakarta atau sama Australian praksis. Jadi aku belum pernah kerja yang kayak di rumah sakit gitu. Paling kayak yang sampingan kayak visit-visit gitu aja. Tapi selebihnya aku selalu di klinik asing. Karena ya better ya, apa namanya, dari segala sesuatunya. Terus pas pindah ke Jerman langsung bisa melanjutkan profesi sebagai fisioterapis? Enggak. Semua Fortbildung yang aku lakukan di Indonesia, bahkan ada satu sertifikat dari Großbritannien, dari Inggris, itu juga tidak diakui, tidak anerkan. Jadi which is harus prosesnya tuh panjang banget, anerkennung prosesnya itu kan, karena semuanya itu mesti diproses sampai nanti hasil akhirnya keluar, aku harus apa lagi biar bisa jalan sebagai fisioterapis. Ceritain dong Mbak, waktu itu gimana proses untuk pengakuan segala ijazah itu dulu? Tapi kamu waktu pindah ke sini udah bisa bahasa Jerman? Masih AIU, bahasa Jerman masih abgehakt gitu kan. Terus sampai pada akhirnya kan untuk menjadi fisioterapis itu harus punya Bachelor sertifikat. Nah itu tuh
aku jadi harus Sprachschule-nya dulu, vertik sampai punya sertifikat B2, baru bisa ngelanjutin sekolahnya. Kalau enggak nanti karena kan semua kan dalam bahasa Jerman ya, ujiannya pun tertulis semua dalam bahasa Jerman gitu. Jadi kayak harus ngerti dulu. Kalau kan nggak lucu nanti duduk di kursi di depan pasien kuliah atau pas lagi kuliah diterangin dosennya nggak ngerti. Nggak bisa gitu kan. Oh, jadi kamu harus kuliah lagi di sini? Aku ada, bukan kuliah kayak aku harus belajar lagi. Jadi ada mata kuliah tertentu yang jamnya itu harus ditambah karena kan tidak sama. Ya kan porsi jamnya, porsi stundennya gitu kan. Kayak waktu itu aku harus 1644 jam belajar. Jadi Lüneburg itu kasih 2 pilihan, mau langsung ujian atau sekolah. Aku milih sekolah karena kalau langsung ujian, kalau aku gagal aku ngulang 6 bulan. Ntar kalau gagal lagi aku suruh kuliah full 3 tahun. Aku nggak mau, mendingan aku sekolah kan 1000. Dan sekolah itu 1644 itu berapa bulan itu? Kurang lebih sih 1,5 tahun. Gitu. Nah itu jadi aku kayak ujian lagi, kayak ada UTS gitu-gitu, terus nanti am Ende im Schlussnya nanti aku kayak ada Gesprächnya itu adalah ujian. Gitu. Dalam bahasa Jerman. Nah terus dulu itu tahu cari-cari informasinya tentang fisioterapis di Jerman udah dari Indonesia sebelum pindah ke sini atau pas di sini? Sudah tahu, pasti kan all over the world itu kan pasti ada fisioterapis ya gitu. Jadi aku tahu, terus tapi segala prosesnya untuk papirnya itu segala macamnya itu suamiku yang ngurus gitu. Karena kan dia juga orang Jerman dan dia lebih tahu Gesetz di sini dan dia yang ngurus semuanya gitu. Terus boleh tahu nggak waktu sekolah di sini 1,5 tahun itu bayar nggak sih? Bayar. Atau harus bayar pribadi? Aku bayar pribadi, nggak ada sekolah B. Aku pun dapat yang di Jerman sendiri itu aku dapat yang ibaratnya dibantu sama pemerintah itu cuma B2-Kurs, dan rest aku semua bayar sendiri karena kayak kan kalau orang di Indonesia banyak mikir kan, oh kuliah di Jerman gratis, ini tuh not at all free, not at all for free gitu kan. Boleh kasih bocoran waktu itu habis biaya berapa untuk nambahin jam belajar untuk supaya sertifikatnya per bulannya itu sekolahnya bayar 450 euro. Terus ujiannya itu bayar 300. Itu kali aja gitu. Tapi layak lah ya. Sekarang bisa praktek fisioterapis di sini. Aku kerja di salah satu klinik terbesar di Celle, dan sekarang itu punya praksis juga di Hannover, Bremen, Hildesheim. Itu salah satu itu paling terkenal, paling bekan di Celle itu. Gitu. Terus suka harus dipindah-pindah gitu? Kadang-kadang harus dikirim ke Hannover? Enggak. Aku memang di Celle aja gitu. Jadi pas Vorstellungsgespräch itu aku tidak ditempatkan di praksis, tapi aku di Hausbesuch atau home visit, tapi di Heim. Altenheim atau elderly house. Panti lansia. Terus suka dukanya apa ya kalau jadi fisioterapis itu? Sukanya happy aja karena I love my work. Gitu, kayak aku suka banget, makanya aku nggak mau ganti Ausbildung lain karena aku suka banget kerjaan aku gitu. Terus naturally Thailandnya tiap hari jadi gimnastik. Karena kan biar semangatin oma-opa gitu kan, ayo naik turun tangga apa segala macam gitu. Nah Thailandnya dukanya mungkin kalau macet gitu ya. Terus pada saat aku belum punya SIM, aku jalan kaki. Jauh dari rumah ininya tempat kerjanya. Tempat Heimnya ya lumayan jauh gitu, atau naik bis gitu. Itu kayak naik sepeda gitu nggak bisa? Naik sepeda. Cuma kan kalau hujan gede kan naik bus gitu kan gitu. Terus sama kalau misalkan di Demen Station itu anstrengend gitu. Dan ada beberapa opa yang kayak agak rasis, cuma kayak ya udahlah, dia kan mungkin nggak sadar di gitu kepalanya. Kan dia kan juga sudah tua dan banyak sakitnya gitu, jadi kayak udahlah gitu. Tapi pasti feedback dari keluarganya mereka pasti senang banget ya karena kamu selalu bantuin orang tuanya untuk. Iya senang banget sih. Ada beberapa pasien yang didiagnosa itu tulang belakangnya itu sudah patah-patah berapa banyak, itu sudah ada fraktur berapa banyak gitu. Cuma dia Kurzzeitpflege, terus dalam aku betroyung dia atau kasih dia terapi cuma 2 bulan, innerhalb 2 bulan, terus dia sudah bisa naik tangga dari Erdgeschoss sampai lantai 3, terus dia bisa pulang ke rumah. Itu happy banget. Itu kayak ini ya, success story gitu ya. Happy banget. Yes, aku gitu. Ini bisa ikut berkontribusi gitu. Dulu waktu sebelum kuliah di jurusan fisioterapi, dapat info. Biasanya kan kalau anak SMA kan, aku mau kuliah teknik, aku mau kuliah kedokteran gitu, aku mau kuliah komunikasi atau
politik atau apa gitu. Kok bisa tahu dunia fisioterapi? Ada keluarga yang enggak praktek sih, di sini? jadi kan tadinya kan aku kan mau jadi dokter ya, itu sudah dapat tempat apa segala macam, ujian juga sudah lulus, tapi aku tuh takut lihat darah, aku punya fobia bukan fobia darah, pasti kayak kalau ngeliat darah banyak tuh langsung kayak pusing gitu, kayak bisa pingsan gitu kan. Terus kalau misalkan perawat itu kan ibaratnya kan nggak yang bersih aja kan, yang kotornya juga kan gitu. Nah itu aku kayak no gitu kan. Terus kayak aku tuh takut sama ya gitu-gitu loh, aku takut. Terus akhirnya kakek aku cari info gitu kan. Oh ada lagi nih di medis fisioterapi. Terus aku lihat-lihat. Terus lihat prospeknya gimana ke depannya, ternyata bagus. Ibaratnya fisioterapi ketika kita nggak punya kesempatan kerja di klinik, gelar tikar, pijet juga jadi. Gitu maksudnya kayak lo pasti punya dapat pemasukan gitu. Cuman kan trying something new gitu kan kayak cool ya, karena banyak orang yang belum tahu pada saat itu kan apa itu fisioterapis. Jadi kayak cari lapangan kerja yang luas tapi orangnya dikit. Karena menurut aku tuh peluangnya bagus banget. Terus kamu masih ada koneksi sama berarti maksudnya kayak kampus di Jakarta ya masih? Masih sama kampus, masih terus sama bos-bos yang dulu di Jakarta, ada yang juga yang sekarang di Amsterdam itu masih ada kontak. Oke. Ya mungkin kalau sebenarnya sih menurut aku bagus juga ya, fisioterapi itu sebenarnya sangat bermanfaat, tapi ya seperti yang aku bilang, orang tuh banyak yang nggak kenal dengan dunia ini, padahal seperti yang kau bilang itu banyak banget dibutuhkan gitu. Dan kemarin sih yang aku dengar dari IASI juga katanya. Apa itu IASI? IASI semacam pasti organisasi yang di Jerman yang profesi-profesi yang ada, yang orang Indonesia yang punya successful story atau yang memang berprofesi di sini gitu ya, pokoknya semacam ikatan gitu. Aku juga nggak tahu nih, jangan sampai aku salah ngomong, pokoknya ada komunitas gitu kayak profesional apa sih orang Indonesia yang kerja di Jerman gitu. Ini ya yang di Hamburg ya? Nah itu mbaknya itu bilang katanya, kamu fisioterapi? Akhirnya ada juga orang fisioterapi, ada juga fisioterapi orang Indonesia. Nah, mittlerweile ada juga 2 orang lagi, aku kenal 2 orang ini, dia baru selesai anerkennung. Untuk jadi fisioterapi juga? Iya, satunya itu adik kelas aku. Di kampus? Maksudnya di kelas kampus? Memang nggak adik kelas langsung, tapi dia tuh lulusan di bawah aku gitu. Cool. Terus rencana ke depan nih, pengen buka praktek sendiri atau gimana Mbak Ayu? Enggak deh, kayaknya kalau buka praktek sendiri di Jerman sih saya ribet. Gitu? Ribet. Enggak deh, kerja aja udah. Kan kayak nggak ngurus ini itunya, terus kayak tinggal terima order dari bos gitu. Dan bosku juga 2 orang yang amat sangat baik banget, yang kayak bisa diajak ngomong kalau apa-apanya gitu kan, nggak yang enggak lo harus kayak gini, enggak. Terus itu kalau kerjaan kayak gitu ada shift gitu atau kerjaannya sama? Ada. Kalau yang di klinik ada, jadi kayak misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, terus yang jam 12 sampai jam 8 atau enggak jam 11 sampai jam 8 malam, tergantung berapa jam per minggu kerjanya kan. Tapi kalau untuk Heimbesuch itu cuma dari jam 8 sampai jam 16 sore atau jam 16.30 sore. Itu kamu kalau Heimbesuch atau mengunjungi panti lansia itu itu satu hari di satu panti lansia atau pindah-pindah? Ada 1 hari yang ada 2 hari kalau buat aku yang harus pindah ke Einzelhausbesuch karena pasiennya nggak gitu banyak gitu. Terus selain itu aku juga selain Heim, aku juga kasih terapi kayak misalkan buat orang yang punya special needs, gitu kayak yang misalkan terlahir cacat gitu ya, aku terapiin mereka juga gitu. Tapi seru banget. Iya banget. Malah aku sekarang kalau misalkan di Heim itu di Demenstration aku ngerasain jadi lebih grateful ketika mereka tuh kayak kesepian gitu kan. Terus dan melihat mereka kehidupan dari kacamata yang berbeda gitu. ya. Terus mereka tuh lebih appreciate apa yang kita lakukan. Mereka tuh kayak mereka tuh nungguin aku datang, Mbak. Apalagi kalau ada success story kayak tadi yang akhirnya bisa jalan lagi, naik turun tangga, itu pasti sesuatu yang menyenangkan banget ya. Iya banget. Sampai akhirnya kan PDL-nya itu mau aku aja yang di situ. PDL itu apa? Pflegedienstleistung. Nah itu dia tuh pengen cuma aku aja yang jadi di situ. Itu boleh. Mereka boleh gitu misalnya. Akhirnya semua itu pasti ke aku. Oke. Makasih banyak Mbak Ayu buat waktunya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman
atau sobat-sobat anak rantau di Jerman yang pengen tahu info-info tentang gimana sih tentang fisioterapis Ausbildung di Jerman, boleh kontak Mbak Ayu nggak? Boleh ya? Boleh banget. Kebetulan Oke. suami aku kan self standingnya di bidang itu. Oke. Jadi karena pengalamannya dia, Iya. jadi akhirnya kayak oh ya udah deh gue buka agensi. Gitu. Oke. Good to know. So, teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada, itu tadi obrolan kita sama Mbak Ayu, menarik banget ya fisioterapis. Aku juga tadi belajar banyak. Aku nggak tahu loh kalau di Indonesia ternyata bisa belajar tentang fisioterapis. Kalau ada teman-teman yang tertarik dan mau tahu lebih lanjut tentang apa itu fisioterapis, gimana kemungkinan untuk belajar fisioterapis di sini, katanya bisa kontak Mbak Ayu. Ya, sampai ketemu lagi di podcast Outdoor Anak Rantau di Jerman berikutnya.